Selamat datang di kelas biologi. Materi tentang plantae Bryophyta. Kita akan belajar tentang plantae. Tahukah kalian apa sih plantae itu? Plantae adalah tumbuhan yang mempunyai ciri-ciri berikut. Tersusun atas sel eukariotik atau sel yang memiliki membran. Mempunyai organ berupa akar, batang, dan daun. Merupakan organ multiseluler. Mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa. Mempunyai klorofil sehingga bisa berfotosintesis. Menyimpan cadangan makanan dalam bentuk tepung dan amilum. Dan bersifat autotrof atau bisa membuat makanan sendiri. Karena banyaknya jenis tumbuhan, maka untuk memudahkan mempelajarinya, tumbuhan dikelompokkan dalam beberapa klasifikasi berikut. Berdasarkan divisi, tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu tumbuhan lumut atau Bryophyta, tumbuhan paku atau Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Berdasarkan divisinya, kita mulai dari Bryophyta atau tumbuhan lumut. Pengertian Bryophyta. Bryophyta berasal dari bahasa Yunani yaitu bryon, yang berarti tumbuhan lumut. Pada umumnya, lumut berwarna hijau karena mempunyai sel-sel yang memiliki pigmen hijau berupa klorofil, sehingga lumut memiliki kemampuan untuk menghasilkan senyawa organik melalui proses fotosintesis yang terjadi di dalamnya. Itulah sebabnya lumut tergolong organisme fotoautotrof. Ciri-ciri Bryophyta. Lumut memiliki ukuran yang kecil, namun jumlahnya banyak dan bisa menjangkau tempat yang luas. Memiliki klorofil sehingga berwarna hijau. Hidup di tempat lembab atau basah. Tubuhnya dilapisi oleh zat lilin sehingga dapat menahan air yang masuk ke dalam tubuhnya. Mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan, di mana fase gametofit lebih dominan dalam daur hidupnya. Dan lumut merupakan generasi peralihan dari Talophyta ke Cormophyta. Struktur tubuh Bryophyta. Struktur tubuh dari Bryophyta terdiri dari bagian sporofit dan gametofit. Sporofit menghasilkan spora dan gametofit menghasilkan gamet. Pada bagian sporofit terdapat sporangium atau kotak penghasil spora, dan seta atau tangkai buah. Sedangkan pada bagian gametofit ada daun sederhana berbentuk pipi sejajar, stolon, dan akar semu yang disebut rhizoid. Berguna untuk melekatkan diri dan menghisap air. Bagian-bagian tubuh tadi tidak dimiliki oleh semua jenis lumut. Bentuk lumut berbeda-beda sesuai kelasnya. Berikut ini catatannya. Klasifikasi Bryophyta. Tumbuhan lumut dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Hepaticophyta, lumut hati, Anthocerophyta, lumut tanduk, dan Bryophyta, lumut daun. Karakteristik Bryophyta. Hepaticophyta atau lumut hati memiliki karakteristik sebagai berikut. Gametofit berbentuk lembaran seperti hati. Talus berwarna hijau, cabangnya menggarpu. Pada sisi bawah terdapat selapis sel seperti daun. Sporofit terdapat di dalam gametofit betina, sehingga tak terlihat. Anthoceratophyta atau lumut tanduk memiliki karakteristik sebagai berikut. Gametofit talus memiliki tepi rata dan bertoreh. Sel-sel tubuhnya memiliki kloroplas besar dan tunggal. Sporofit memanjang dan tubuh seperti tanduk. Pangkal kapsulnya dilindungi oleh involucrum. Bryophyta atau lumut daun memiliki karakteristik sebagai berikut. Gametofit talus seperti tumbuhan kecil. Talus mempunyai batang semu dan daun. Berbentuk spiral
akar semu rizoid, alat perkembangbiakan. Sporofit tumbuh pada bagian tumbuhan lumut itu sendiri. Struktur, contoh, dan bentuk Bryophyta. Nah, teman-teman, seperti inilah struktur tubuh dari masing-masing jenis lumut. Lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Ketiganya memiliki struktur tubuh yang berbeda. Contoh dari tumbuhan lumut diantaranya lumut hati Marchantia sp, lumut tanduk Anthoceros sp, dan lumut daun Sphagnum sp. Dan seperti inilah bentuk masing-masingnya. Metagenesis Bryophyta. Metagenesis Bryophyta yaitu pergiliran keturunan lumut secara teratur antara generasi sporofit dengan generasi gametofit. Fase gametofit merupakan fase paling dominan dalam daur hidup lumut. Diawali dengan adanya spora, kemudian tumbuh menjadi protonema. Protonema berkembang menjadi tumbuhan lumut yang akan menghasilkan gamet jantan Antheridium dan gamet betina Archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid, sedangkan Archegonium menghasilkan sel telur. Fase dari spora sampai ke spermatozoid dan sel telur disebut fase gametofit. Fase gametofit inilah yang paling dominan dalam siklus hidup lumut. Spermatozoid dan sel telur mengalami fertilisasi, menghasilkan zigot. Zigot membelah dan tumbuh menjadi sporangium. Fase dari zigot sampai ke sporangium disebut fase sporofit. Sporangium pecah menghasilkan spora dan siklus kembali berulang. Manfaat Bryophyta. Berikut ini adalah manfaat dari Bryophyta. Jadi kesimpulan dari materi kali ini adalah sebagai berikut. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga materi kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan mendatang.